Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit ceramah tentang penggunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Kita harus mengetahui bahwa di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, ternyata memiliki jumlah pengguna narkoba yang sangat besar. Hal tersebut terjadi karena begitu lemahnya hukum di negeri ini. Bahkan banyak kasus pengedar luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Penggunaan narkoba ini dan zat adiktif lain tentu akan membawa dampak buruk yang sangat luas. Dampak buruk yang pertama adalah ketergantungan. Akibat narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Kemudian dampak yang kedua dari penggunaan narkoba ini adalah halusinasi. Narkoba juga bisa membuat seseorang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. Selain memberikan dampak bagi aspek kesehatan si pengguna, narkoba juga dapat memberikan dampak di luar aspek kesehatan tersebut. Misalnya, semakin maraknya kriminalitas dan tindak kejahatan yang terjadi. Jika seseorang sudah kecanduan terhadap narkoba, maka ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan barang haram tersebut. Bisa saja ia melakukan berbuat jahat dengan merampok, mencuri, agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba yang ia inginkan. Masalah yang paling membuat kita miris adalah keterlibatan remaja dan anak-anak sekolah yang lebih dominan menjadi pemakai. Tentu ini patut menjadi perhatian kita bagaimana generasi muda yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan siap melanjutkan dunia, malah dirusak masa depannya hanya karena narkoba. Hadirin yang saya hormati, tentu kita semua tidak berharap bahwa negeri kita tercinta ini suatu saat akan hancur hanya karena generasi muda yang rusak akibat narkoba. Disinilah peran orang tua dan sekolah sangat dibutuhkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba. Cara yang pertama adalah selektif dalam memilih pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita menjadi pribadi yang tidak baik, sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba, serta meninggalkan kawan-kawan kita yang dapat merusak kita. Carilah teman yang baru jika teman yang lama hanya berupaya menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah. Cara berikutnya adalah dengan memperkuat pertahanan spiritual kita, agar para remaja tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau bujukan kawan dan mampu mengatasi rasa keingintahuannya, maka remaja harus meningkatkan spiritualitasnya. Spiritualitas adalah kondisi jiwa yang senantiasa diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan spiritual, seorang remaja harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh. Selain cara di atas, bisa juga dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba melalui perantara sekolah. Melalui sekolah, selaku lembaga pendidikan ini, perlu adanya program penyuluhan yang ditujukan kepada para murid mengenai bahaya dan dampak dari pemakaian narkoba. Bisa melalui guru bimbingan konseling maupun diadakan acara khusus dengan mengundang narasumber terkait, misalnya anggota BNN, dan menjadikan murid sebagai peserta diskusi. Program lain yang bisa dilakukan yaitu
mengenali lebih dalam tentang ciri-ciri siswa yang mengonsumsi narkoba, atau bisa dilakukan dengan mengadakan razia dadakan. Hadirin yang saya hormati, kita harus selalu optimis bahwa bangsa Indonesia ini suatu saat dapat terbebas dari bahaya narkoba. Dan yang paling utama adalah cara-cara yang dapat kita lakukan tadi dapat membawa manfaat untuk para generasi muda sekalian. Oleh karena itu, hendaklah kita melindungi diri dan orang lain, terutama keluarga dan kerabat kita, agar terhindar dari bahaya narkoba, sehingga dapat terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari narkoba. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.